Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhzainal Abidin, mahasiswa PAI kelas 1 PPG Daljab UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2024. Berikut ini akan kami sampaikan video pembelajaran. Silahkan untuk disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Hari ini yang nggak masuk siapa? Siapa yang di belakang yang nggak masuk? Mas Rehan ya. Masnya nggak masuk. Kenapa katanya? Sakit ya. Semoga Mas Rehan segera Allah berikan kesembuhan. Sebelum kita mulai pelajaran, sebentar kita cek kelas dulu. Alhamdulillah bersih semua. Ayo Mas Rizky, kepalanya diangkat. Ayo kepala diangkat. Nah gitu ya. Semuanya. Ini juga Mas. Tangan jangan nyangga kepala. Kepala kan nggak berat. Kenapa harus nyangga tangan? Ya. Kita harus semangat dalam belajar. Kalau kita semangat, insya Allah ilmu itu akan mudah masuk ke dalam hati kita. Gitu ya. Selanjutnya kita mulai pelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Silahkan. Kemarin yang kita siapa kemarin? Mas ya? Oh, berarti Mas Firdaus. Silakan Mas Firdaus dengan diri Pak. Ya. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman wa amalan sholihan. Amin. Alhamdulillah, terima kasih ya Mas Firdaus telah memimpin doa pada pagi hari ini. Pada siang hari ini, semoga nanti dalam belajar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada siang hari ini, insya Allah kita melanjutkan pada pembelajaran fikih ibadah ini pada mapel PAI ya. Kita akan membahas tentang apa ini? Sholat. Berarti keringanan di dalam sholat. Dan kenapa kita harus mempelajari ini? Supaya seseorang itu tidak bermudah-mudahan dalam meninggalkan sholat. Beratur dikit, nggak sholat baru sakit. Kesandung kakinya, nggak sholat baru sakit kaki, nggak bisa berdiri. Nggak boleh seperti itu, ya. Jadi kalau kita nanti tahu ilmunya, harapannya biar kita tidak bermudah-mudahan dalam meninggalkan sholat, gitu ya. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya coba Pak Guru tanya dulu. Kemarin sebelum kita bahas proses sholat bahasa apa nama? Sholat artinya apa? Ya benar sekali ya. Kemarin kita sudah bahas arti rukhsah dan ketentuannya. Sekarang kita mulai membahas tentang rukhsah sholat, gitu ya. Sekarang coba perhatikan di papan di depan. Pak Guru ingin menampilkan video ya yang di dalamnya nanti kalian bisa mengambil manfaat. Silakan bisa dikeluarkan buku atau kertasnya untuk berkata. Revolution TV dengan belajar Filsafat. Ini bisa ditulis ya, yang penting ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara bercakap sholat apa yang harus dia lakukan. Baik, yang pertama yang perlu kita perhatikan bahasanya bagian dari rukun sholat wajib, rukun sholat fardu harus dilakukan dalam posisi berdiri. Baik, para siswa yang Pak Guru cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi setelah kita menyimak video ya yang tadi
Tadi ya kita kembali pada pembahasan rukhsah dalam atau pada sholat, gitu ya. Sekarang dari video yang telah kalian simak, barangkali ada yang ditanyakan, silakan kita tulis tadi. Banyak? Apa maksud harus? Oh iya, tadi kan dalam video tadi tata cara sholat di dalam pesawat ya, yang kalau memungkinkan di dalam pesawat itu biasa ada musola, ya. Kalau bisa ya sholat di dalam musola. Tapi sebagian juga pesawat kan nggak ada musolanya. Terus bagaimana? Mana sholatnya? Kan nggak berdiri di dalam pesawat. Kalau berdiri biasanya ditegur sama pramugari atau yang berjaga di pesawat itu ya. Jadi nanti gimana sholatnya menuju ketika di pesawat. Nah, ini ada pertanyaan dalam Firdaus, bagaimana kalau sholat di dalam bus? Di dalam bus ada musolanya enggak? Tapi kalau dalam bus berdiri boleh enggak? Boleh, ya. Berarti bagaimana? Sholat di dalam bus ketika berdiri, mengawali sholat dengan berdiri, Allahu Akbar, seperti orang berdiri. Nah nanti ketika mau rukuk kan nggak bisa, mau rukuk nanti nabrak kursi depannya ya. Nah, makanya bagaimana? Rukuknya duduk dulu baru rukuk. Nanti kepalanya agak maju ke depan sedikit ya, itu sebagai rukuk. Nanti kita sujud, majunya agak banyak. Itu biar membedakan gerakan rukuk dan sujud ketika sholat dalam keadaan duduk. Baik, itu tadi video yang berkaitan dengan rukhsah di dalam sholat atau keringanan-keringanan di dalam sholat. Selanjutnya, setelah kalian punya video, kegiatan berikutnya adalah kalian akan Pak Zainal kelompokkan ya menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama nanti dikomandoi atau dipimpin oleh Mas Dupa ya. Nanti silakan Mas Iwan bisa memindah tempat duduknya biar nanti biar kelompok. Kemudian kelompok yang kedua nanti dipimpin sama Mas siapa namanya? Gibran ya. Dipimpin Mas Gibran. Kelompok yang ketiga nanti dipimpin oleh Mas Firdaus ya. Silakan, ayo geser tempatnya dulu. Geser tempat duduknya. Baik, kalau sudah rapi, sekarang Pak Zainal mau membagikan lembar kerjanya. Hari ini kita akan membuat mading atau boleh poster. Ya, poster aja ya, nanti ada gambarnya atau kalau mading cukup tulisan, kalau poster ada gambarnya boleh. Ya. Ya. Silakan kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompoknya dengan tugas yang semua mendapatkan tugas ya. Jangan sampai yang mengerjakan hanya 1 orang ya. Dikerjakan bersama-sama. Nanti waktunya jangan lupa ya. Kita nanti membuat proyek yang berupa mading ataupun poster kurang lebih 30 menit. Yo, silakan dikerjakan bersama-sama. Jangan lupa ya, mengerjakannya sambil membawa materi, ya, dari buku paket, biar nanti kalian bisa menyebutkan materi yang lain. Tadi kan yang di video hanya sedikit ya, sedikit. Silakan. Yo, Mas Dupa sebagai ketua kelompoknya harus memimpin teman-temannya. Baik, waktu mengerjakan proyek tinggal 5 menit ya. Tinggal 5 menit. Silakan, yang belum lengkap dilengkapi, yang belum rapi dirapikan, yang masih ada bekas coret-coretan bisa dibersihkan dulu. Biar nanti kita dikumpulkan nilainya lebih maksimal. Baik, dan ya, sukses semuanya ya. Baik, biar dikumpulkan.
Atau sebelum dikumpulkan, salah satu mewakili kelompoknya maju ya. Itu dari kelompoknya Mas Dupa dulu. Diwakili Mas Dupa, Mas Ibrahim ini. Mas Dupa, ayo silakan Mas Dupa. Ya, kamu bahas sendiri ya Mas. Ya, kurang. Jadi ya, hasil karya dari kelompok 1 yang diketuai oleh Mas Dupa dan beranggotakan beberapa teman sudah bagus hasilnya. Coba kita perhatikan, ya sudah bagus ya. Coba Mas Dupa sama satu silakan menyampaikan. Ya, bagus ya. Kita kasih aplaus tentang Mas Dupa dan menyampaikan kesenangannya. Boleh Mas, silakan. Baik, kelompok yang lain yang selesai juga semuanya ya. Tugas yang berupa proyek, sebagian ada yang membuat cutting dan ada juga yang membuat poster. Nanti insya Allah untuk yang paling baik akan ditempel di papan pengumuman sekolah ya. Baik, dari hasil yang disampaikan dari kelompoknya Mas Iqbal sama kelompoknya Mas Dupa dan Mas Ibrahim, tadi sudah bagus ya, sudah bagus. Hanya saja ada yang belum disertakan, ya, ada yang belum disertakan. Misalnya orang yang sakit itu boleh mengerjakan sholat sesuai kemampuannya. Apa saja boleh dengan duduk atau berbaring mirip atau terlentang. Itu ya. Kemudian di kelompok yang kedua, kelompoknya Mas Gibran sudah bagus. Hanya saja belum disertakan dalil ayat Al-Qur'annya. Gitu ya Mas ya. Nanti silakan dilengkapi. Baik, setelah kita belajar tentang materi rukhsah pada sholat, dapat kita sampaikan ternyata orang yang sakit, sesakit apapun dia, separah apapun sakitnya, kalau masih hidup dan masih mempunyai akal, tidak boleh meninggalkan sholat. Karena orang yang sakit itu bisa mengerjakan sholat dengan cara duduk atau mampu berdiri, berbaring dan yang lainnya. Gitu ya. Baik. Alhamdulillah kita telah selesai ya membahas materi tentang rukhsah sholat. Kita berikan semangat untuk kita masing-masing. Silakan tepuk tangan untuk kita semua yang telah selesai membahas rukhsah sholat. Selanjutnya silakan lembaran yang sudah dibagikan tadi itu dikerjakan ya. Lembaran yang telah dibagikan itu soal-soal dikerjakan ya. Dikerjakan kurang lebih 10 menit ya untuk mengerjakan lembaran yang telah dibagikan. Silakan bisa dimulai. Sudah selesai ya? Baik, kalau sudah selesai silakan bisa dikumpulkan. Yo, tugas semuanya, waktunya sudah habis. Ya, kumpulkan. Alhamdulillah sudah pada selesai ini. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian pada hari ini telah mengikuti pembelajaran dengan baik dan Pak Guru lihat dari hasil pekerjaan kalian juga sudah menunjukkan kepahaman kalian tentang materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Harapannya apa? Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Pelajaran selesai. Jangan lupa untuk pekan depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi rukhsah puasa. Gitu ya. Mempelajari rukhsah puasa. Berarti apa rukhsah puasa itu? Keringanan-keringanan yang didapat bagi orang yang berpuasa atau dalam ibadah puasa. Demikian dulu pelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita akhiri
dengan diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Mas Gibran. Ya. Siap. Nah, siap berat, maksudnya ke teman dulu yuk. Balik dulu ke teman masing-masing. Balik dulu ke teman masing-masing. Yuk. Balik dulu masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian ya, jangan lupa di rumah belajar dan juga jaga kesehatan. Jangan lupa terus berbakti pada kedua orang tua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.